Halo semua, ikut kami untuk menukarkan botol di kantor kecamatan Gubeng. Yang dimana botol ini akan kami tukarkan untuk mendapatkan tiket Surabaya Bus. Benar teman-teman, kita bisa menukarkan botol untuk mendapatkan tiket Surabaya Bus. Nah, sekarang saya sedang membersihkan botolnya, mengeluarkan air di dalamnya, dan juga mengelupas bungkus dari botol yang ada. Yang dimana totalnya ada 15 botol. Yang dimana tiap 3 botol ukuran 1500 kita akan mendapatkan 1 poin untuk bisa naik Surabaya Bus. Nah, di sini saya sedang memasukkan sampah atau botolnya ke dalam tempatnya yang nantinya akan didistribusikan lagi oleh kantor kecamatan. Nah, di sini penjaga counter memberikan kita poin yang akan disalurkan di aplikasi GoBis. Nah, di sini sudah masuk poinnya. Totalnya kita mendapat 5 poin. Nah, bisa dilihat langsung di aplikasi GoBis. Selanjutnya, kita beranjak menuju ke halte Basuki Rahmat. Nah, sekarang kita ada di halte Basuki Rahmat untuk menunggu bis Surabaya Bus. Selanjutnya, kita naik ke dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat interiornya, mewah dan menyenangkan. Kemudian di sini kakak-kakaknya sangat ramah, melayani kita dengan baik karena kita juga pertama kali mereka memberikan instruksi yang baik kepada kita. Nah, kita mendapatkan tiketnya. Jadi tiket ini berlaku 2 jam. Jadi selama 2 jam kita ada tiketnya, kita masih bisa naik Surabaya Bus. Kita turun pertama kali ke Monumen Tugu Pahlawan. Yang dimana di sini merupakan ikonik dari Surabaya itu sendiri. Nah, di sini kita lihat lebih dekat, close up. Nah, kita bisa melihat Monumen Tugu Pahlawan. Kemudian kita naik lagi ke halte yang kita turun tadi. Menuju tidak jauh, kita ke Museum Dr. Sutomo. Nah, di sini kita bisa melihat Monumen Dr. Sutomo. Selanjutnya kita tidak jauh berjalan, kita ke Museum Bank Indonesia. Kita bisa lihat dalamnya, kita bisa masuk secara umum. Nah, selanjutnya kita jalan lagi ke Museum Hidup Polrestabes Surabaya. Nah, di sini banyak banget monumen-monumen bersejarah yang kita lewati dalam satu rute Surabaya Bus. Selanjutnya kita naik lagi, kemudian kita turun di kantor Gubernur Jawa Timur, yang dimana juga merupakan titik nol dari Surabaya itu sendiri. Nah, setelah dari sini, kita langsung berpapasan lagi dengan Monumen Tugu Pahlawan yang menjadi rute pertama kita tadi. Nah, itulah trip kita menggunakan Surabaya Bus untuk bisa mencicipi tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Pengalaman ini sangat berkesan untuk kita. Mari kita telisik Surabaya Bus. Surabaya Bus itu merupakan ikon dari Surabaya, merupakan transportasi khusus yang ada di Surabaya, yang artinya orang-orang di Surabaya ataupun orang-orang yang baru masuk Surabaya pastinya langsung kenal terkait dengan, oh, ada bus merah yang lewat, itu Surabaya Bus. That's it. Itu yang terjadi. Dan dari responden kita menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka itu pernah menggunakan fasilitas dari Surabaya Bus. Nah, ini. Kemudian alasannya juga terdiversifikasi menjadi 2 hal utama. Yang pertama, 71,4% mereka menggunakan untuk transportasi sehari-hari, mobilitas dari satu titik ke titik lain. Di sisi lain, ada yang menggunakan Surabaya Bus menggunakannya untuk alasan hiburan. Seperti saya dan kelompok saya sebelumnya menggunakannya untuk ke beberapa monumen khusus ataupun museum yang ada di Surabaya. Yang artinya ini merupakan salah satu hal yang menarik orang-orang. Bukan hanya transportasi tetapi juga hiburannya. Ini yang terjadi. Kalau aku pribadi, yang pertama dari tarifnya itu sangat terjangkau dengan titik antarnya yang sejauh itu dari timur sampai ke daerah barat itu sekitar 45 menit, dan walaupun ya memang menyita banyak waktu, tapi dari tarifnya ini cukup terjangkau. Saran dan kedua, ya pengen jalan-jalan tapi dengan transportasi yang murah, soalnya kan kalau pakai Gojek mahal kan gitu. Selanjutnya kita akan bahas
apakah Surabaya Bus ini bisa menyelesaikan permasalahan dari permasalahan lingkungan itu sendiri? Jawabannya iya, bisa menyelesaikan permasalahan macet, yang artinya bisa menyelesaikan permasalahan polusi. Sesimpel saat kamu tahu dengan menggunakan Surabaya Bus sebagai kendaraan umum, kita akan mengurangi kemungkinan untuk kendaraan pribadi itu memadatkan jalan. Ini yang terjadi. Dengan mereka lebih sedikit kemungkinan untuk memadatkan jalan, polusi atas kendaraan pribadi berkurang, pada akhirnya polusi udara itu bisa terselamatkan. Mengurangi kemacetan di jalan gitu kan, Surabaya kan macet banget kan, kayak kendaraan tuh di mana-mana. Menurut kamu ini efektif apa enggak? Menurutku efektif ya, karena yang menaiki bis itu nggak cuma mahasiswa, orang tua atau pekerja, tapi juga anak SMP, SMA itu mereka naik. Dan Ya menurut saya sih cukup efektif ya. Tapi karena sekarang tuh orang-orang tuh lebih milih pakai kendaraan pribadi karena lebih cepat dan lebih efisien juga. Soalnya kalau Surabaya Bus kan jaraknya kan terbatas ya, haltenya tuh kan terbatas kan. Terus waktu nunggu busnya tuh lama juga. Menurutku lumayan efektif sih, soalnya kayak itu kan nggak, Surabaya Bus tuh busnya nggak kecil-kecil banget kan, jadi kayak juga membantu ekonomi orang-orang gitu loh, soalnya biayanya juga nggak mahal gitu kan daripada ojol-ojol yang lain. Kemudian yang harus kamu tahu adalah konsep ataupun program Surabaya Bus untuk mendapatkan tiket. Itu bisa dengan menukarkan botol, seperti saya lakukan sebelumnya. Oke. Terus kan ini kan programnya kan sempat ada kayak penukaran botol gitu buat ditukarin lagi ke tiketnya. Itu kamu pernah make, nggak pernah menggunakan kayak fasilitasnya itu, penukaran botol itu? Informasi yang beredar naik bus itu bisa ditukar pakai botol tuh tahu, tapi belum pernah aja sih gitu. Nah, ini yang menjadi problem saat kamu tahu kalau misalnya berdasarkan responden kita, minat mereka ataupun pengetahuan mereka terkait dengan penukaran botol ini sangatlah kurang. Ini yang terjadi. Yang pertama adalah menukarkan botol untuk mendapatkan tiket. Ini adalah salah satu hal yang menarik. Karena istilahnya kamu akan menukarkan sebuah sampah anorganik yang tidak bisa diuraikan ke suatu tempat yang nantinya akan diolah oleh mereka sehingga sampahnya lebih terkontrol. Ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah Surabaya untuk menurunkan jumlah sampah plastik yang tidak terkontrol, yang istilahnya berserakan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Tapi sayangnya brandingnya nggak segede itu. Banyak yang nggak tahu, yang sebelumnya kalau mereka nggak tahu ternyata ada program ini. Kedua adalah penukaran botol itu ribet. Coba lihat video saya sebelumnya, kita perlu ke kantor kecamatan, terus kita ke haltenya lagi, terus kita ke daerah lain lagi, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Karena banyak orang yang kayak saya juga kayaknya nggak banyak yang belum tahu juga, dan orang-orang pada mager kan pasti untuk sekedar menukarkan cuma buat satu tiket. Terus ya itu balik lagi karena mereka juga lebih seringnya pakai kendaraan pribadi kan. Kita nggak bisa langsung bawa botol ke dalam halte, Mas mau nukarin. Itu nggak bisa. Ini yang terjadi. Dan juga ini nggak masalah untuk orang-orang kayak misalnya biayanya. Karena biayanya juga toh murah dan juga lebih worth it dibandingkan kamu harus bolak-balik kantor kecamatan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Berdasarkan buku Atomic Habits, orang-orang itu bakalan lebih mungkin melakukan sesuatu jika hal itu mudah. Sesimpel saat jika hal itu mudah dan juga mendapatkan ganjaran yang sama. Misalnya kita bandingkan antara penukaran dengan QRIS dan juga dengan botol plastik. Kita mendapatkan 80,6% lebih memilih untuk membayar secara langsung dibandingkan dengan menukarkan botol plastik. Yang artinya menukarkan botol plastik itu sulit dan ribet. Dan juga menggunakan QRIS itu lebih mungkin untuk terjadi karena mudah. Artinya, orang-orang itu lebih mungkin untuk melakukan hal yang mudah, yaitu dengan menukarkan QRIS dan lain sebagainya. Artinya, problem dari hal ini adalah praktikalitas dari hal itu. nggak seberapa pengaruh ya, karena ya masih sama aja.
masih sama aja, banyak sampah di mana-mana, dan menurutku itu malah bikin ribet, jadi kurang efektif aja dengan adanya peraturan itu. Pakai kris pembayarannya pun nggak mahal. Kalau seumpama nih penukaran botolnya itu bisa langsung di tempat di bisnya itu ditukarin, misal supirnya arahin, tolong dimasukin di situ, udah disediain tempat untuk penukaran botol, itu baru aku setuju karena aku nggak perlu datang ke kecamatan untuk penukaran itu. Dan Sebelumnya disarankan oleh narasumber kita, mungkin kita bisa menggunakan sampah botol plastik, langsung dibawa ke dalam bus, langsung bisa ditukarkan, kita bisa naik. Mungkin itu yang terjadi, dan itu yang meningkatkan praktikalitas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi case utama kita, yang pada akhirnya membawa ke kesimpulan kita bahwa hal ini yang menjadi concern utama, bahwa kita harus meningkatkan praktikalitas dari penukaran botol sehingga it's more likely untuk happen dibandingkan dengan membayar langsung dan lain sebagainya. sebetulnya haltenya udah pas sih, cuman nggak setiap titik pemberhentian bis itu ada haltenya gitu. Jadi kadang tuh ada satu titik pemberhentian yang nggak ada tempat duduknya atau ya sejenis halte di pinggir jalan itu. Jadi kalau orang-orang nunggu itu ya di bawah tanda pemberhentian bis gitu doang. Mereka sambil nunggu gitu, jadi nggak ada kursi. Nah, selanjutnya adalah masalah fasilitas. Kita rasa fasilitas di sini kembali ke sebelumnya. Apakah sudah terjangkau dan lain sebagainya? Oke, untuk biaya terjangkau. Tapi untuk tempat, rute, dan lain sebagainya, kita rasa nggak seterjangkau itu, nggak semua titik ada, dan lain sebagainya. Alhasil mereka lebih milih untuk langsung menggunakan kendaraan pribadi aja. Karena mereka bisa mobilitas dan lain sebagainya, mereka nggak perlu nunggu waktu dan lain sebagainya, karena orang-orang yang ada di responden itu merasa bahwa busnya ngaret, atau haltenya tidak sesuai dengan standar yang ada, haltenya istilahnya mungkin terlalu jauh, ataupun fasilitas tempat duduknya nggak ada. Artinya ini yang menjadi concern utama dan kesimpulan kita. Untuk meningkatkan minat masyarakat terkait dengan penyelesaian permasalahan lingkungan dengan Surabaya Bus, pemerintah ataupun diri kita sendiri bisa melakukan hal ini. Pertama, kita bisa untuk meningkatkan praktikalitas dari penukaran botol plastik itu. Artinya kita akan mempermudah seperti mungkin langsung ke busnya, langsung memberikan botol, langsung dapat tiket, that's it. Tapi yang kedua, seperti permasalahan seperti halte ataupun rute, ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mereka bisa menambahkan halte di beberapa titik yang menjadi titik utama atau hotspot. Artinya harus ada check and balance, seperti mengetahui bahwa, di sini ada tempat yang hotspot, yang artinya aku bisa naruh halte dan lain sebagainya. Kedua adalah harus meningkatkan rute dan lain sebagainya. Dan saya rasa dengan 3 kesimpulan ini, kita bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menaiki Surabaya Bus yang berimplikasi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Saya Hans Sendava, terima kasih.